Shalom. Amin. Saudara, dalam kekristenan ada satu hal yang paling penting dan paling utama, tapi seringkali kita lupakan gitu. Apa itu? Yuk kita baca ayatnya. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita baca bersama ya. Jadi ini latar belakangnya. Ada salah seorang ahli Taurat bertanya pada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menjawab bahwa yang paling utama dalam perintah Tuhan, yang paling utama dalam hukum-hukumnya Allah adalah kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin? Amin? Amin. Jadi kita ini harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena itu adalah hal yang utama dalam kekristenan, dalam perintah Tuhan. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 21 menambahkan begini. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Stop sampai situ. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata, aku mengasihimu Tuhan. Kalau saudara nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi dia membenci saudaranya. Berarti dia adalah pembohong, pendusta. Karena firman Tuhan bilang sambungannya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan ayat 1 kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi. Siapa saudara? Mengasihi saudara. Jadi ketika saudara bilang, aku mengasihi Engkau Yesus, juga ngasihi saudaramu, gitu ya. Jangan cuma ngasihi Tuhan tapi kau benci saudaramu. Itu bukan ajaran kekristenan. Yohanes berkata di sini dengan kata lain ya, bilang begini dia, bahwa seberapa besar kita mengasihi Tuhan, itu diukurnya dari seberapa besar kita mengasihi saudara kita. Ya kan? Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jika ia bilang mengasihi Allah tapi dia benci saudaranya, dia pembohong. Saya nggak tahu dan saudara ada nggak dalam hatinya tiba-tiba berkata, waduh, saya ada masalah nih sama saudara saya. Gimana dong? Bapak Ibu Saudara, ciri khas utama kekristenan adalah pakai kalung salib. Ciri khas utama kekristenan adalah suka menyanyi. Orang India juga suka nyanyi, saudara. Sampai joget-joget muterin tiang gitu ya. Kan apakah ciri khas utama orang Kristen adalah suka bagi-bagi sembako? Ya ada juga sih ya. Kita kan suka berbagi kasih ya, bagi-bagi sembako. Tapi ciri khas utama orang Kristen, Tuhan Yesus ajarkan begini di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi meskipun saudara gak pakai kalung salib hari ini, meskipun saudara gak lagi joget-joget muterin tiang, nyanyi-nyanyi, atau saudara lagi gak pegang sembako, orang akan tahu saudara muridnya Kristus jika saudara
saling mengasihi. Amin. Dan sebaliknya, jika engkau pakai kalung salib dan segala atribut kekristenan, tapi engkau tidak mengasihi, Anda siapa? Ada lagunya, kamu siapa? Kamu siapa? Siapa saudara? Karena kalau engkau murid Kristus, kau harus saling mengasihi saudara. Harus saling mengasihi. Kalau engkau gak punya kasih, siapa saudara? Siapa kamu? Kamu siapa? Nggak tahu siapa. Nah, Pak Gembala memberikan ayat kepada saya untuk dibahas pada hari ini dari Kolose 3 ayat 13 dan yang ke-14. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk sabar. Katakan sama sebelah kanan kirinya, Tuhan bilang suruh sabar. Itu yang sabarnya panjang, sabar, itu nyindir itu. Tuhan bilang harus sabar, harus sabar. Sabar kepada pasangan kita, sabar kepada yang masih punya papa mama, sabar sama papa mamanya. Apalagi kalau papa mamanya udah lanjut usia, sabarlah saudara. Memang orang yang lanjut usia itu kadang-kadang nyebelin, iya memang. Tapi sabarlah. Karena kalau sudah ditinggal, nyesal saudara. Tidak bisa sabar lagi nanti. Sabarlah pada papa mama. Yang punya anak-anak, sabarlah pada anak-anakmu. Tema kita bulan ini adalah keluarga bahagia. Jadi konteks Kolose tadi kita bahas dalam konteks kekeluargaan. Keluarga yang bahagia. Harus belajar sabar. Amin. Dan seringkali kesabaran itu teruji lewat perkara-perkara kecil saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya di keluarga seringkali teruji oleh hal-hal kecil untuk belajar sabar. Istri saya itu orang yang sangat menjaga kebersihan rumah. Meskipun rumah saya nggak bersih-bersih amat ya. Tapi ketika ada kaos kaki ketinggalan di bawah lantai, itu bisa memicu adrenalinnya dia ya. Menghilangkan kesabarannya. Dan cuma kaos kaki. Saya dan istri kadang-kadang kalau di jalan lagi kemana gitu ya, atau lagi ngobrol. Tiba-tiba ada satu hal yang berdebat dari hal kecil. Contoh misalkan ya. Tadi pagi saya ngomong soal tempat makan gitu ya. Jadi kita kan berdua suka makan ya. Ya jelaslah terlihat ya. Maksudnya juga suka nyobain tempat-tempat yang kita belum pernah makan. Apalagi sekarang didukung oleh YouTube dan TikTok ya. Tempat makan baru, woi apa ini gitu ya. Cobalah kita. Nah satu ketika ngobrol, saya ngomong, ingat gak tempat bakso si A gitu. Ingat kenapa? Makan sana yuk. Iya bakso si A kan di Kedoya kan. Bukan saya bilang, bukan Kedoya, di Cengkareng itu saya bilangnya. Bukan Kedoya, Cengkareng Lalu kami berdebat soal tuh bakso di mana lokasinya. Hal kecil kan, tapi diterusin memicu debat yang lebih panjang, jadi kemana-mana bahasnya. Dan dari situ saya belajar bahwa hal kecil, mau tuh bakso di mana, nggak ada urusannya kan. Jadi kalau kita berdebat 1-2 kali, di Kedoya, ya udah Kedoya, selesai. Ngomong yang lain, ya kan? Jadi harus sabar. Sebaliknya kalau saya yang ngengkel, dia juga ya udah Cengkareng, selesai. Jadi harus sama-sama sadar ya bahwa kita harus saling sabar. Katakan amin. Karena debat-debat hal yang kecil tuh bisa jadi besar jika diterusin.
Jadi nyambung ke masa-masa yang sudah purbakala gitu ya. Jadi jangan diteruskan, selesaikan. Ya udahlah gitu. Harus sabar. Tuhan tadi mengajarkan bahwa kita harus sabar. Yang kedua harus mau mengampuni. Tidak boleh menyimpan dendam. Lebih baik nyimpan di deposito daripada dendam ya. Pengampunan tadi yang Kolose bilang disamakan dengan pengampunan Tuhan atas semua dosa kita. Wah berat ya, kita harus ngampuni orang lain seperti Tuhan ngampunin kita. Lu kan repot. Kenapa? Karena Tuhan kan mengasihi kita dengan luar biasa besar. Kita kan enggak segitu besarnya kasihnya. Gimana bisa ngampuni orang yang besar sama kita? Saudara, sekalipun kita ini sudah tahu firman Tuhan, tahu kebenarannya. Kita sudah sering, Bapak Ibu pasti sudah sering kan dengar khotbah tentang mengampuni. Betul nggak? Sering kan dengar, oh harus mengampuni, pasti bukan hal baru. Harus sabar, pasti bukan hal baru. Setuju ya? Oh udah pernah dengar dari sejak zaman saya SD, sekolah minggu. Harus sabar, harus mengampuni. Tapi namanya hati kan nggak bisa bohong ya. Betul nggak saudara? Dengar khotbah nih, jangan dendam, jangan marah, harus sabar, harus mengampuni. Tapi kan hati nggak bisa bohong. Hati itu kan spontan. Uhui. Sama Leni nyambung saya. Hati itu spontan. Uhui. Karena itu meskipun kita sudah belajar mengampuni. Sudah berdoa melepaskan pengampunan sampai dilepasin semua udah ya. Sampai habis apalagi yang mau dilepasin. Tetap hati gak bisa bohong. Ketika lihat wajah orangnya. Emosinya langsung naik. Jangankan lihat wajah orangnya, lihat bayangannya doang, udah emosi. Baru bayangannya tuh, bukan wajahnya. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah ngalami ini? Nggak usah angkat tangan Bapak Ibu. Satu ketika Bapak Ibu disakiti orang, dikecewakan orang, ditipu mungkin. Disalahi orang. Lalu saudara kesal sama orang ini. Dan setiap lihat wajahnya atau dengar suaranya, tiba-tiba jantungmu berdegup kencang. Duduk, duduk, duduk. Padahal tidak sedang jogging. Duduk, duduk, duduk ya. Terus tanganmu terkepal. Padahal enggak sedang nahan ke WC. Nafas tersengal-sengal, wajahmu memerah. Dan dalam sekelebat di pikiranmu, keluar semua memori-memori perbuatan jahat yang orang itu lakukan kepadamu. Pernah begitu? Pasti pernah. Saya juga pernah. Nah kalau kayak gini gimana mau mengampuni? Gimana mau sabar? Orang otomatis spontan. Itu otomatis spontan jadi marah. Gimana mau nahan? Tidak bisa nahan Pak. Iya juga sih. Iya juga. Terus gimana dong? Nah kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dan saya memang tidak punya kasih yang secara alami. Tadi Tuhan bilang, kenakanlah kasih. Kasih di sana pakai kata agape. Kita memang nggak punya secara natural, kita nggak punya kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Mungkin kita punya kasih yang lain, kita punya kasih fileo, persaudaraan. Kita punya kasih storge, punya kasih eros. Kita mungkin punya macam-macam kasih yang lain. Tapi kasih agape kita nggak punya secara natural. Karena itu di ayat 14 tadi, Kolose 3:14 bilang begini, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu, di atas kesabaranmu, di atas pengampunanmu, kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Suruh dikenakan. Suruh dipakai kasihnya. Put on love, bahasa King James-nya. Kenapa harus mengenakan kasih itu saudara? Karena kasih adalah pengikat yang bisa mempersatukan. Amin. Ini meskipun ada gesekan, ada perselisihan, ada perdebatan. Saudara bisa kecewa, saudara bisa marah.
Tapi kalau ada kasih agape itu, kasih yang tanpa syarat itu, tidak akan ada perpecahan. Dalam kasih ada kesabaran dan pengampunan. Kenapa? Karena saat kita mengenakan kasih Allah, kasih agape, kita bisa memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga dengan kasih itu kita akan belajar saling membangun, bukan saling meruntuhkan. Dengan kasih Allah itu kita akan menolong yang terjatuh, bukan malah menendang supaya jatuh. Dan dengan kasih Allah itu membuat kita bisa bekerja sama, bukan bersaing satu sama lain. Amin. Kenakanlah kasih, pakailah kasih agape itu. Masalahnya sampai hari ini sudah merasa pakai kasih agape, tapi kok masih belum punya kasih yang banyak ya Pak? Kok belum penuh dengan kasih? Kenapa ya? Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memberikan kasih-Nya, kasih agape, kasih yang besar, yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat itu, meskipun kau jahat, engkau tidak baik, aku tetap mengasihimu. Itu kasih Tuhan. Kasih agape. Itu kan kasih yang sangat besar. Saat kita pakai, pasti kebesaran buat kita. Kasih itu terlalu besar untuk bisa kita pakai. Maksudnya gimana? Kira-kira begini. Bukan pamer otot, bukan. Ya. Saya mengandaikan, saya mengenakan kasih itu. Kebesaran. Enggak pas. Aneh enggak saya pakai ini, khotbah di sini. Aneh enggak saya gini lalu ikut pertemuan kelurahan sana. Bisa bayangkan Pak Camat lihat saya, ini orang ngapain itu. Atau saya jalan-jalan ke Central Park. Aneh kan? Daster bukan, baju gamis juga bukan. Baju apa ini? Orang pasti bertanya-tanya. Hah? Oh dokter ya? Masa dokter begini bajunya? Enggak kali ya, sepanjang ini. Orang pasti aneh. Kenapa? Karena kebesaran. Gak cocok buat saya. Kegedean. Ketika kita mengenakan kasih yang besar itu, pasti akan terlihat aneh. Pasti akan terlihat aneh. Pasti akan ada yang mencibir. Tuh si Denny sok-sokan ngomong kasih. Sok-sokan ngajarin tentang kasih. Padahal kelakuannya, nggak tahu aja loh gitu. Ya, orang akan melihat jelek. Orang Kristen jelek. Ngomongnya kasih. Tapi dalamnya enggak. Memang belum, memang dalamnya enggak. Karena suruh pakai kasihnya, saudara. Dan kebesaran baju kasih itu. Saudara pernah lihat teman-temanmu pelayanan, teman di gereja jemaat, ngomongnya kasih, nyanyinya semangat, rajin ke gereja, tapi hidupnya, kelakuannya masih nggak benar? Pasti ada. Pasti ada. Dan kalau saudara menilai, oh tuh orang nggak benar. Saudara pikir orang lain lihat saudara juga benar gitu? Sama saudara. Mereka pun lihat saudara, enggak benar juga. Dan kadang-kadang enggak cuma orang lain yang menilai kita. Diri kita pun menilai diri kita sendiri. Saudara pernah enggak dituduh oleh hatimu sendiri? Hatimu menuduhmu. Satu ketika, beberapa kali lah ya, saya pernah ngomong sama orang, terus karena terbawa emosi, saya jadi ngomongnya enggak baik gitu. Intonasinya, perkataannya. Tapi setelah ngomong itu selesai, nyesel. Hati saya menuduh, kamu ini pendeta katanya. Tapi ngomongmu kayak gitu, sikapmu kayak gitu. Gak pantas jadi pendeta. Gak pantas khotbah di sini. Saat saya mau khotbah tentang sabar dan mengampuni ini,
Bapak Ibu kira gampang. Saya bilang, Tuhan saya belum bisa ngampuni dan sabar Tuhan. Saya belum bisa mengenakan kasih-Mu dengan baik. Pengen bilang Pak Gembala, kok jangan saya khotbah. Kasihan Pak Gembala, bingung siapa yang mau khotbah nanti. Iya kan, semakin direnungkan semakin tidak layak saya. Hati bisa menuduh kita. 1 Yohanes 3 ayat 19. Slide. Demikianlah kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Loh, hati itu mesti ditenangkan loh di hadapan Allah. Ayat 20 kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dan serta mengetahui ketika hati kita menuduh kita. Ingatlah bahwa Allah lebih besar dari hati kita. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah yang tahu bahwa memang maksudnya enggak begitu. Tapi tiba-tiba aja spontan kita marah. Spontan kita enggak baik. Dan seringkali ketika orang menuduh kita, mencibir kita, dan kita dengar, lalu hati kita juga menuduh kita, kamu enggak pantas, kamu enggak pantas, kamu enggak layak. Itu membuat kita jadi putus asa. Dan kita berusaha melepaskan kasih yang kita kenakan. Kita jadi melepaskan kasih itu. Padahal Tuhan bilang suruh pakai. Kenakan kasih itu. Tapi karena tuduhan-tuduhan orang di luar, tuduhan hati kita, kita jadi udahlah aku gak pantas, aku gak layak. Udah buka lagi deh kasihnya. Buka lagi deh. Tapi Allah tahu isi hati kita. Allah tahu setiap pergumulan kita. Amin. Allah tahu kita ini sedang diubahkan. Sedang dalam proses, dalam pendewasaan. Sampai jubah kasih itu bisa pas di badan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang di luar sana nuduh engkau, bilang engkau ini gak layak, engkau ini, aduh macam-macam lah ya. Dan hatimu juga membenarkan itu semua. Jangan lepaskan jubah kasih itu. Pakai lagi kayak saya pakai ini. Meskipun terlihat aneh. Meskipun terlihat tidak baik. Buruk, jelek. Tetap pakai kasih itu. Tetap pakai kasih itu. Allah yang tahu isi hati kita. Amin. Amin. Dan pakai kasih ini bukan lalu pakai-pakai doang. Enggak, saudara. Saat engkau pakai jubah kasih agape itu, engkau juga harus mau bertumbuh. Engkau juga harus mau didewasakan. Amin. Bertumbuh besar, bukan gemuk ya, tapi bertumbuh dewasa. Sampai baju yang kebesaran ini bisa pas dipakai. Dan gimana caranya bertumbuh? Harus mau dididik, harus mau diproses. Dan ada kalanya kita juga babak belur. Kalau saudara mau belajar, mau jago matematika, pasti akan sering dikasih ujian matematika kan? Kalau saudara mau jago lari, pasti sering disuruh makan soto Betawi. Enggak dong ya. Kalau mau jago lari ya harus sering lari. Betul nggak? Kalau saudara mau punya kesabaran, pasti sering ketemu orang-orang yang menjengkelkan saudara, yang membuat kesabaranmu habis. Kan dilatih namanya, dididik oleh Tuhan. Kalau engkau mau bisa mengampuni, maka Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang menghinamu, merendahkanmu, menipumu, menjelekkanmu, memfitnahmu, dan macam-macam lain. Kenapa? Karena Tuhan mau engkau lulus, bisa mengampuni, bisa sabar. Katakan amin. Haleluya. Kalau setiga tadi yang tadi kita bahas, itu konteksnya tentang meninggalkan manusia lama beserta semua kebiasaannya dan mengenakan manusia baru. Karena itu di ayat sebelumnya, ayat 9 dan 10 bilang begini. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai.
karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui saudara. Untuk beroleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Saudara ini sedang pakai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Diperbarui apa? Dalam bahasa aslinya anakainoo artinya direnovasi, diperbaiki. Saudara pernah lihat rumah yang direnovasi? Pasti pernah ya. Jelek apa bagus? Jelek saudara. Terlihat buruk. Tumpukan semen, tumpukan pasir, jemuran baju pak tukang, ya kan? Tembok yang masih kasar, mungkin atapnya belum ada, keramiknya nggak ada, terlihat buruk, terlihat jelek. Yang nampak hanya rangka-rangka bangunan. Tapi kan lagi renovasi, sama kayak saudara-saudara kita, sama kayak pasanganmu, sama kayak papa mamamu, anakmu, saudara-saudaramu sedang renovasi dalam Kristus. Jadi kalau saudara seimanmu terlihat buruk, terlihat aneh kayak saya pakai baju kebesaran, terlihat munafik, ingat mungkin dia lagi renovasi. Sabar, belum kelar renovnya. Sabar, tunggu dulu. Jangan buru-buru dihakimi. Lalu dianggap lagi bukan lagi saudara. Lagi renovasi saudara. Lihat saudaramu lagi orangnya nggak komitmen, mencela-mencele. Jangan kecewa saudara. Lagi diperbaiki dia. Sabarlah, ampunilah dengan mengenakan kasih Kristus. Amin. Orang itu yang tadi saudara bilang gak benar itu, saya dan kita semua sedang direnovasi terus menerus. Karena itu seringkali terlihat tidak baik, seringkali terlihat tidak bisa menguasai dirinya, seringkali terlihat salah di mata kita. Karena memang lagi renovasi. Tapi perbaikan demi perbaikan, renovasinya terus berjalan. Pertumbuhan rohani kita terus meningkat. Amin. Nah itu harus selalu mau dididik, selalu mau diajar oleh Tuhan. Kalau ketemu orang-orang yang aneh-aneh, puji Tuhan. Diajari sabar, sedang diajari mengampuni. Ketika pasanganmu, anakmu, keluargamu, saudaramu berbuat hal yang gak baik, lagi belajar sabar dan mengampuni. Biarlah rohmu terus bertumbuh, karaktermu terus diubahkan. Sampai pada waktunya nanti, jubah kasih agape ini tidak lagi kebesaran, tidak lagi terlihat jelek, tapi bisa ngepas kayak baju saya yang tadi. Ngepas yang ini bajunya. Pakai lagi karena tadi pagi lupa gak pakai lagi. Sampai terakhir saya masih pakai baju itu ya. Tadi diingetin, pakai lagi. Oh iya pakai lagi. Ya sampai akhirnya baju tadi aneh kegedean tuh jadi ngepas sama kayak outer saya ini. Dan Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan Yesus mengajar rangkaian ajaran yang panjang. Tuhan mengajar panjang dan lebar. Dan oleh Matius ditulis di Matius 5 sampai Matius 7. Dikenal dengan namanya khotbah di bukit. Khotbah itu begitu panjang dan banyak sekali value-value yang Tuhan ajarkan, berbagai perumpamaan juga. Tapi di akhir di pasal 7, Tuhan menutupnya dengan sebuah perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas dasar batu dan dasar pasir. Tuhan berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia membangun rumah di atas dasar batu. Bapak Ibu Saudara sering dengar firman Tuhan? Amin. Minimal seminggu sekali ya, di hari Minggu dengar firman Tuhan. Tapi kan gak mungkin seminggu sekali ya, pasti juga dengar renungan, dengar YouTube, baca firman Tuhan setiap hari. Berarti sudah sering sekali dengar firman Tuhan. Apakah itu cukup? Belum cukup saudara. Ketika engkau baru mendengar firman Tuhan,
itu pondasinya masih pasir. Makanya Tuhan bilang, yang mendengar dan melakukan. Saat engkau berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan, saat itu juga engkau sedang membangun rumahmu di atas dasar batu. Kalau cuma dengar tapi nggak melakukan, ketika datang banjir masalah, ketika datang badai masalah bertubi-tubi, pasirmu itu, pondasimu itu akan hanyut karena air banjir itu. Sehingga rumahmu rusak, imanmu hancur, pengharapanmu hilang, karena engkau cuma mendengar tapi tidak melakukan. Saya undang tim PW ke atas. Charles Swindoll pernah memberi ilustrasi begini dalam sebuah bukunya. Ada seorang bos perusahaan besar, dia pergi untuk waktu yang lama. Dan bos berpesan kepada para pegawainya, selagi saya pergi tolong urus semua urusan perusahaan, tapi saya akan kirim surat kepada kamu. Surat itu berisi instruksi-instruksi yang harus kalian lakukan. Oke? Semua bilang, siap Pak. Lalu pergilah si pemilik perusahaan ini. Dan dia secara berkala dia mengirim surat-surat instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Dan setelah sekian tahun lamanya, si bos ini pulang. Sampai di kantor, ternyata kantornya berantakan. Tidak ada yang kerja. TikTokan mulu mereka. Gedungnya pun tidak terawat. Kaca-kaca pada pecah. Dan bisnisnya pun ternyata tidak baik. Sering merugi. Lalu bos ini memanggil semua karyawannya. Ayo kita meeting semua. Meeting semua. Dikumpulin dan si bos bertanya, apakah kalian gak terima suratku? Terima Pak. Kami terima semua surat Bapak. Bahkan semua surat Bapak itu kami kumpulkan jadi sebuah buku Pak. Buku pedoman instruksi Bapak. Dan kami semua bahkan hafal isi surat Bapak. Bahkan kami juga mengadakan sebuah kelas khusus. Namanya pendalaman surat Bapak. Ya kan? Suratnya dipegang semua jadi satu buku. Diadakan kelas pendalaman surat Bapak. Karena kami mau sungguh-sungguh belajar dan memahami apa instruksi yang Bapak berikan. Kami buat kelas pendalaman Pak. Kami teliti setiap perkataan dari surat Bapak. Kami tafsirkan dengan sangat baik Pak. Supaya apa? Supaya kami bisa memahami instruksi Bapak dengan tepat. Lalu bosnya dengan lemes bilang, oke kamu baca, kamu hafal, kamu bikin kelas pendalaman surat saya. Lalu apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Lakukan? Enggak Pak. Kami membaca dan merenungkannya. Tapi kami enggak lakukan Pak. Kami baca Pak. Tiap hari surat Bapak. Kami renungkan Pak. Kami teliti Pak bahasa aslinya Pak. Tapi kami enggak lakukan Pak. Kami membaca dan merenungkannya. Saudara merasa familiar dengan kisah ini? Saudara baca dan merenungkan firman Tuhan? Ya, melakukan? Belum. Bagi yang belum. Ada yang bilang, saya sudah. Puji Tuhan. Bagus. Tapi saudara mau punya pondasi yang kuat? Saudara mau benar-benar sungguh bisa sabar, mengampuni, dan mengenakan kasih agape itu? Jangan cuma dengan firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Amin. Mari kita mau belajar sabar, belajar mengampuni, dan mengenakan kasih Kristus itu. Dari yang kebesaran, sampai akhirnya kita bertumbuh, bajunya jadi ngepas. Amin. Kita mau bangkit sama-sama. Kita mau minta pada Allah Bapa yang baik itu, untuk menguatkan kita senantiasa dalam proses mengenakan kasih agape itu. Sampai kita bisa serupa dengan Kristus. Katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu Tuhan. Ku dibaharui selalu. Amin. Katakan jadikanku Allah dalam rumahmu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Di tanganmu.
bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Mari angkat tanganmu dan katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah selama kita hidup di bumi ini, selama masih ada waktu kita hidup, bernafas di bumi ini, biar kita mau sungguh-sungguh menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Supaya kita bisa mengenakan kasih itu dengan pas. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi teladan bagi setiap orang yang kita kenal, bagi keluarga kita. Sungguh-sungguh kita menjadi Kristus, seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Kita bisa mengasihi keluarga kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita bisa mengampuni keluarga kita seperti Kristus mengampuni kita. Mari kenakanlah kasih itu. Dan jangan putus asa ketika engkau merasa kok gak ada perubahan. Belum ada perubahan. Perubahan pasti akan terjadi. Tapi jangan lepaskan kasih itu. Tetap pakai kasih itu. Bapak, terima kasih buat semua firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Saya berdoa Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menjelaskan lebih lagi dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami memahami. Dan lebih lagi kami mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabar, mengampuni, dan mengenakan kasih Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selalu duduk Bapak Ibu.